Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jainuddin Mukholid. Di sini saya dari kelompok 2. Di sini saya tidak sendiri, di sini saya bersama teman-teman saya. Yang pertama adalah Evan Alifian, terus Roni, Robania, dan Lailatul Adara. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang database kami. Seperti yang di video kemarin, konsepnya itu tuh kita ada. Oh ya, ada update yaitu yang pertama kita menambahkan dua child baru untuk komentar, yaitu adalah untuk konten video dan juga konten foto. Dan juga ada tambahan dari bapaknya yaitu adalah grup. Jadi kita menambahkan tabel yaitu grup dan grup member. Grup ini untuk grup ini untuk menyatukan dan juga grup member itu untuk mendata membernya. Oke. Langsung saja untuk data yang sudah diinsertkan atau sudah dimasukkan. Yang pertama itu ada di user. Nah, untuk data di user ini tuh kami menggunakan data dummy. Jadi di sini abal-abal aja, ini bukan data asli. Terus untuk upload kami juga udah ada sekitar 100 data kalau nggak salah. Nah, di sini dia itu ada tergantung pada ID usernya. Ini terus untuk like-nya, kami juga udah isi dengan data dummy juga, sekitar 250 data. Ini sini kalau kami tunjukin, ya ini. Terus untuk kontennya, itu semuanya masih berupa foto. Jadi konten yang ada di dalam, yang udah disimpan di database, itu adalah konten foto. Ini. Terus ada kategori. Kamu udah masukin juga kategori. Nah, untuk kategorinya di sini, kita udah netapin, yaitu ada 8 berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 10 kategori. Yang pertama itu ada binatang, terus dang, komik, nostalgia, reaction, relatable, satir atau kritik sosial, street posting, surrealis, sama wholesome. Jadi di sini untuk kategori ini yaitu nggak bisa ditambahkan oleh user, jadi cuma ini aja kategori yang kami berikan. Terus selebihnya kami masih data kosongan di sini tuh. Oh iya, ada tambahan yaitu adalah data komentar. Di sini itu dia itu bergantung pada komen uploadnya atau uploadan tadi itu yang mana, ID-nya, terus siapa yang komen. Dan di sini ada isinya apa. Oke, kayaknya udah cukup. Untuk database-nya bisa berlanjut ke yang lain. Silakan. Oke, di sini. Nah, eh, jadi pertama-tama user sebelum Mulai.
Ayo. Oke, selanjutnya akan lanjutkan dengan saya, yaitu akan demonstrasi dari autentikasi. Jadi dari register sampai login. Oke, saya share screen. Oke, sini. Jadi ini halaman register. Untuk halaman loginnya, kalau sudah punya akun, ada di sini. Oke, sebelumnya coba register dulu. Misal surname nya Evan Olivia, display name-nya Evan, emailnya ini, kemudian passwordnya saya copy paste dari username. Saya sign up. Nah, kalau sudah berhasil registrasi atau bikin akun, itu akan diarahin ke halaman login. Maksudnya login dengan username dan password yang sama. Nah, kayak gini. Jadi kalau sudah login, itu akan diarahin ke halaman home. Itu untuk autentikasi. Ini nah, jika udah melakukan autentikasi, maka halaman login sama registrasi itu akan diproteksi. Artinya tidak bisa diakses. Ini misal sign in. Nah, tidak bisa. Nah, untuk logoutnya sendiri itu diarahin ke path user logout. Metodenya get. Nah, kayak gini. Nah, kalau sudah berhasil logout, maka akan dikembalikan ke halaman login. Dan sama kalau misalkan sudah logout atau belum login, itu halaman home ya akan diproteksi. Artinya tidak bisa diakses. Nah, seperti itu. Untuk codingannya sendiri itu ada di saya mulai dari sini dulu, index. Jadi ada 4 router. Itu ada user sign up, user sign in juga, terus sama logout. Untuk sign up sama sign in-nya sendiri ada method get sama post. Get sendiri itu buat nampilin halaman ya, sementara post itu buat ngirim datanya. Kemudian masuk ke controller, di user controller. Nah, ini ada isinya metode saja, yaitu ada metode koneksi ke DB, terus ada 4 metode utama, yaitu render sign in, render sign up, sama register, login, sama logout. Jadi ada 5. Oke. Nah, untuk render sign in sama sign up itu hanya panggil method view dari kelas, manggil method render dari kelas view. Nah, terus untuk register sama loginnya, nah ini dan nerima inputan berupa username sama password. Nah, ini untuk register, ini untuk mencari find user. Kalau misalkan datanya udah tersedia, maka user tidak bisa membuat akun dengan username yang sama. Kemudian ada validasi username sama password. Kemudian jika berhasil, maka dimasukin datanya ke database. Kemudian jika sudah berhasil, maka langsung di direct. Nah, kalau ada error, maka tampilin halaman sign up-nya atau sign in dan munculin pesan errornya. Ini login juga sama, cuman bedanya di sini ngambil dulu
data username-nya. Kalau ketemu, kalau misalkan nggak ketemu berarti antara user belum bikin akun atau username-nya sama kayak gitu. Kemudian di sini ada pengecekan passwordnya itu sama apa enggak. Di sini pakai MD5 untuk passwordnya buat enkripsinya. Nah, kalau sudah berhasil login, datanya valid, maka akan dibuatin session, yaitu session login berupa ada 2 key, itu key login dengan nilai true, bersama ID usernya. Nah, kalau sudah, maka didirect ke halaman home. Nah, kalau gagal, sama, ngerender view sign in-nya dengan ngirimin parameter error message, itu pesan errornya. Untuk logoutnya sendiri sederhana, itu cuman session destroy sama session unset buat ngehapus sessionnya. Nah, kalau sudah di redirect ke halaman sign in. Terus ini saya coba demonstrasi kalau misalkan passwordnya misal salah. Nah, ini ada pesan password salah. Terus kalau misal nah ini nah ini kan kebetulan sudah ada username Evan Alivian, sign up. Nah, username sudah tersedia. Jadi username itu sifatnya unik, tidak boleh ada yang sama. Oke, mungkin itu aja dari saya penjelasan dari fitur autentikasi dari registrasi sampai login dan pesan errornya kalau misalkan inputannya itu salah. Oke, terima kasih. Saya kembalikan lagi. Oke, kemungkinan bisa lanjut ke yang lain. Langsung. Ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang homepage dari kita. Jadi di sini di home sendiri kita mempunyai username yang namanya di sini. Ini masih diambil dari database yang masih dummy datanya, jadi masih acak-acakan. Nah, di sini ada yang pertama username, display name. Nah, untuk yang di bawahnya itu adalah username. Lalu di kanannya ini adalah kapan si user mengupload filmnya. Dan di sini di bawahnya itu adalah deskripsi dari postingannya. Nah, lalu untuk di tengah ini itu adalah file yang diupload oleh usernya. Nah, untuk mengomentari kita bisa klik di sini lalu berikan komentar. Nah, ini. Nah, karena di sini belum disambungkan ke backend, ke database juga, jadi masih belum bisa. Nah, lalu untuk review ini untuk share dan ini untuk bookmark kalian simpan. Nah, untuk melihat komen-komen dari user lain bisa mengklik di sini di deskripsinya, nanti akan muncul. Ini juga belum dikoneksikan ke database, jadi masih belum tampil. Ini buat reply komennya. Nah, untuk codingannya sendiri itu ada di dashboard. Nah, di sini tinggal memanggil main header dari Partials. Partials itu ada di main header. Nah, untuk main header itu isinya yang ini, yang untuk Anda ini. Nah, drop down dan untuk Anda mengikuti dan grup. Lanjut untuk isiannya. Nah, di sini juga manggil interact.
yang ini, yang di bagian interaksi yang mudah, dan mengambil image modal dan komen. Ini modal komen dan image, kalau misal diklik image-nya bakal muncul dulu. Nah, itu image modal. Dan untuk komen itu yang tadi seperti ini. Nah, lanjut mengontroller. Nah, di sini untuk data detailnya ada selamat datang, bla bla bla. Untuk ini sebentar dipanggil. Dan datanya diambil dari data yang ada di post model data photo. Nah, di model ini itu ada di nah ya, ada di sini. Jadi ntar bakal minta query ke database. Saya bintang from konten foto. Jadi ambil dari table konten foto, join upload, lalu upload yang ID itu dicocokin dengan konten foto yang ID upload. Lalu join lagi user, dari upload ID ntar bakal dicocokin sama user ID. Lalu join lagi kategori, di upload ntar upload ID-nya itu bakal dicocokin sama kategori ID. Nah, ini untuk rutinnya ada di SPAP. Nah, di sini di nah sini page-nya pakai page root alias home, lalu fungsinya index ini ada di controller, di home controller. Nah, nah ini fungsinya, lalu di out sebagai ini biar kalau misalnya server belum login itu ntar kalau nggak bisa proses seperti ini, tidak bisa proses slash home. Oke, mungkin lanjut ke user profile. Nah, di user profile ini di sini kita punya sama seperti di postingan tadi, ada user display, username, dan isi dari profile usernya. Yang pertama ada postingannya itu berapa, lalu followernya, dan followers. Nah, untuk postingannya sendiri kurang lebih sama seperti yang di home. Jadi ada, lalu ada deskripsinya, ada yang diupload, ada komen, ada likes, ada share, dan ada bookmark. Untuk kodenya itu ada di profile. Nah, di sini lalu dia untuk controllernya ada di bagian profile controller. Nah, di sini dia ngambil datanya dari si profile model. Profile modelnya itu di nah, jadi dia ngambil datanya itu select bintang, ngambil semua data dari upload, lalu join user ID yang didapat sama upload user ID. Nah, lalu join konten foto, dan nanti konten fotonya konten foto ID bakal dicocokin sama upload yang ID upload. Kalau misal ID-nya sama dengan ID. Nah, ID ini ngambil dari session login yang ID user. Nah, itu ada di nah, ada di sini, ada di user controller. Jadi ntar bakal ngambil si ID usernya untuk pencocokan. Nah, jadi kalau dicocokkan di sini. Dan untuk rootnya itu ada di index kita. Di sini di profile itu ambil controller yang ini profile. Nah, ada di sini.
Maksudnya profile, ambil datanya dari sini, dari yang tadi, model yang tadi. Lalu udah, mungkin itu aja penjelasan dari saya tentang profile dan home dari web kita. Oke, terima kasih Mas Rani. Mungkin bisa dilanjutkan ke yang lain. Aplikasi ini dideploy menggunakan layanan hosting gajahweb.server yang berfungsi sebagai platform untuk menjalankan aplikasi secara online sehingga dapat diakses oleh pengguna melalui browser. Pemilihan Gajah Web Server ini dilakukan karena layanan ini menyediakan paket hosting dengan dukungan PHP, MySQL, dan PHP MyAdmin, yang merupakan kebutuhan utama aplikasi. Pada tahap konfigurasi, aplikasi akan diunggah ke direktori public hosting melalui panel pengelola file. Kemudian database MySQL dibuat dan dikoneksikan dengan aplikasi menggunakan kredensial yang disediakan oleh hostingnya. Gajah Web Server ini juga menyediakan lingkungan server yang stabil, termasuk web server untuk menjalankan file PHP-nya, database untuk database server MySQL untuk menyimpan data aplikasinya, lalu PHP MyAdmin untuk pengelolaan database secara visual, dan public URL-nya. Proses hosting dan dikonfigurasikan selesai dilakukan pada tanggal 23 bulan 11 2025 di jam 20.56. Dan sejak saat itu, aplikasi dapat diakses secara online melalui alamat URL yang telah disediakan. Dengan adanya proses hosting ini, aplikasi bisa diuji secara langsung oleh pengguna dan mendukung pengembangan fitur-fitur selanjutnya. Untuk user flow-nya sendiri, pertama user akan login. User mulai login akan diberikan kondisi jika user belum memiliki akun maka akan diarahkan ke form registrasi. Lalu jika registrasi gagal maka user akan kembali ke form registrasi tersebut. Sedangkan kalau user sudah memiliki akun, maka user akan diarahkan ke memasukkan password dan username-nya. Lalu di sini ada juga kondisi jika user lupa password. Maka kalau user lupa password akan masuk ke form ganti passwordnya. Lalu setelah itu user bisa memasukkan username dan password yang baru. Setelah dicek, kalau kredensialnya benar, maka login akan berhasil. Dan kalau kredensialnya salah, maka akan menampilkan pesan error dan akan kembali ke form login tersebut. Ini pakai dijelasin nggak? Iya, iya, biasa. Singkat aja, Jelasin singkat. aja kalau paham. Oke, oke. Yang selanjutnya yaitu proses upload. Yang pertama, kalau user ingin mengupload, user akan menekan tombol upload dulu, dan user akan diarahkan ke halaman buat postingan. Lalu di sini ada kondisi jika user ingin mengupload konten. Misal kalau tidak, maka user akan diarahkan kembali ke beranda. Lalu jika user ingin mengupload konten, maka user akan memilih file, lalu bisa menulis caption, pilih kategori, dan pilih grup jika diinginkan. Lalu di sini ada kondisi lagi untuk konfirmasi apakah user ingin lanjut untuk upload. Kalau user tekan batal, user akan kembali ke beranda. Kalau misalkan user ingin lanjut upload, maka akan menekan tombol posting dan proses upload pun dimulai. Mungkin segitu saja. Baik, terima Bisa kasih. dilanjut. Selanjutnya Mbak Laila, silakan.
Ini udah dibaca Nia tadi semua. Iya, udah itu. Baik. Terus selanjutnya untuk landing page pada minggu kedua ini sistem telah memiliki sebuah halaman arahan. Landing page sebagai tampilan awal aplikasi halaman ini berisi tombol navigasi menuju login, register atau menu lainnya. Ini untuk tampilan login, register, lalu untuk upload. Gak ada lagi. Gimana? Ini udah sampai sini, nggak ada lagi. Udah. Udah kan? Kalau gini aja. Tadi Nia kan bahas itu yang user flow. Ini di bagian login, itu kita mulai lalu belum punya akun. Jika tidak, dia akan mengarah ke user memasukkan username dan password. Nah, jika ya, user mengisi form registrasi. Nah, lalu lupa password. Nah, jika tidak, dia akan mengarah ke user memasukkan username dan password. Jika iya, dia akan mengarahkan ke masuk form ganti password. Nah, lalu mengarahkan setelah mengisinya itu dia akan mengarahkan ke user memasukkan username dan passwordnya. Nah, lalu registrasi di bagian registrasi, jika dia registrasinya berhasil, dia akan mengarah ke user mengisi form registrasi. Nah, jika dia gagal, dia akan kembali ke mengarahkan ke user memasukkan username dan password. Nah, lalu dia akan mengarahkan ke kredensial benar. Nah, jika tidak, dia akan menampilkan pesan error. Jika iya, dia akan mengarahkan ke login berhasil. Lalu di beranda itu user lihat konten di beranda. Lalu mengarahkan ke user mau like atau tidak. Nah, jika user mau like, dia like-nya akan berubah atau bertambah. Nah, kalau tidak, dia mau komen atau tidak. Nah, jika ya, komen baru akan ditambahkan. Nah, lalu dia mau simpan save videonya itu atau tidak. Nah, jika dia mau save, video akan disimpan di Booksmart. Nah, jika tidak, user akan lanjut scroll konten selanjutnya. Lalu di upload, user diarahkan ke halaman buat posting, lalu upload konten. Nah, jika dia tidak mau upload konten, user akan kembali ke beranda. Jika dia mau upload konten, pilih file, tulis caption, lalu pilih kategori, lalu pilih grup, itu opsional. Nah, lalu mengarah ke user ingin lanjut upload atau tidak. Jika pilih batal, user akan kembali ke beranda. Jika pilih lanjut posting, maka posting akan diproses di-upload. Lalu udah selesai. Baik. Terima kasih. Ini saya akan melanjutkan. Oke, dan di sini terakhir itu adalah konektivitas ke database. Oke. Seperti yang udah saya jelasin di awal tadi itu, database-nya udah ada dan juga tapi belum kita koneksi. Nah, untuk koneksinya itu di sini kita menggunakan PDO. Jadi dia itu bakalan mengambil dari config. Nah, untuk config-confignya, nah itu ada di sini.
Jadi dia itu ada isinya itu adalah database. Terus di sini ada path-nya itu apa? Path-nya itu seperti ini. Terus ada username-nya, terus ada passwordnya juga. Nah, di sini kita tinggal mengeksekusi di bagian config di database-nya. Jadi dia itu tinggal require, ngambil dari tempat tadi itu, require dari sini. Terus dia itu, terus konektivitas cons itu get config db, terus dilanjut dengan result, yaitu PDO-nya apa? PDO-nya adalah const, yaitu database yang diambil dari nv, const database, terus nv, terus path-nya apa? Dilanjut dengan username-nya itu apa? Const database username, terus lanjut passwordnya adalah const database password. Nah, di mana letak kita mendapatkan data ini? Yaitu ada di config yang awal tadi itu. Ini. Itu ngambil dari path ini. Terus ada username root, terus ada passwordnya. Oke, dan sudah sampai di situ saja. Cukup. Sekian dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.